Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu lagi, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Reno, dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan instrumen, yaitu berupa kuesioner yang digunakan, di mana fokus pengujian adalah untuk memastikan apakah kuesioner untuk variabel kepemimpinan, yaitu X1, motivasi X2, beban kerja X3, dan kinerja yaitu Y, sudah valid dan variabel sebelum digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Kemudian di sini juga terdapat konsep dasar pengujian. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu validitas? Jadi, validitas ini digunakan untuk memastikan bahwa pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur variabel yang seharusnya diukur. Singkatnya, apakah kita mengukur hal yang tepat? Seperti itu. Kemudian, teman-teman tahu nggak sih apa itu reliabilitas? Nah, jadi reliabilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi pertanyaan. Jika kuesioner diberikan kepada orang yang berbeda atau di waktu yang berbeda, hasilnya akan tetap stabil atau sama. Singkatnya, apakah hasil pengukuran konsisten? Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis variabel X1 kepemimpinan, di mana validitasnya itu sangat baik. Semua butiran pernyataan X1 hingga X16 memiliki kolerasi yang sangat tinggi, dengan nilai di atas 0,7. Dan ini semua menunjukkan setiap pernyataan sudah sangat tepat untuk mengukur kepemimpinan. Adapun reliabilitasnya itu adalah sangat baik, di mana nilai Cronbach's alfanya itu ada di 0,895. Dengan angka ini menunjukkan bahwa semua pernyataan sangat konsisten dan hasil pengukurannya dapat dipercaya. Selanjutnya ada hasil analisis variabel X2 motivasi, di mana validitasnya itu sebagian besar valid. Sebagian besar pernyataan valid dengan nilai koleransi di atas 0,5. Namun, beberapa pernyataan memiliki koleransi yang rendah, sekitar 0,3 sampai 0,4, yang mengidentifikasikan butiran tersebut mungkin perlu diperbaiki. Adapun reliabilitasnya itu cukup, di mana nilai Cronbach's alfanya itu ada pada 0,641, yang artinya kuesioner ini cukup konsisten, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Kita lanjut ke variabel ketiga, yaitu beban kerja X3. Bagaimana hasilnya? Mari kita bedah. Jadi buat variabel beban kerja, hasil uji validitasnya itu dinyatakan valid. Artinya semua pertanyaan yang kita bikin buat ngukur beban kerja itu udah pas, udah on point. Nggak ada pertanyaan yang melenceng dari topik. Kalau lihat dari datanya, nilai korelasi setiap item itu di atas 0,5. Bahkan ada yang tinggi banget. Contohnya item X3.3. Itu nilainya 0,744. Ini buktinya kalau pertanyaan kita tuh udah pas banget buat ngukur variabel ini. Terus bagaimana dengan reliabilitasnya? Hasilnya juga baik dengan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,790. Angka ini nunjukin kalau kuesioner kita konsisten, mau diisi sama siapa saja dan atau dengan kapan saja, hasilnya bakal cenderung stabil dan bisa diandalkan. Jadi kesimpulannya, instrumen buat beban kerja ini udah layak digunakan dan siap disebar. Kita masuk ke variabel terakhir, ya sekaligus variabel dependen kita, yaitu kinerja Y. Di sini kita nemuin sedikit problem. Karena untuk validitasnya sebenarnya semua pertanyaan kita itu dinyatakan valid dan signifikan. Artinya secara konsep pertanyaan udah benar mengarah nih ke pengukuran kinerja. Tapi beberapa pertanyaan itu nilai korelasinya rendah. Contohnya item Y4 itu cuman 0,386. Ini jadi lampu kuning buat kita. Walaupun valid, kok ada pertanyaan yang kontribusinya kurang kuat. Dan puncaknya ada di hasil reliabilitas. Nilainya cuma 0,523, yang artinya rendah. Ini bisa menjadi masalah yang serius. Kalau reliabilitasnya rendah, artinya jawaban di
jawaban responden di kuesioner kita itu nggak konsisten. Bisa jadi kalau diuji lagi di waktu yang berbeda, hasilnya bakal beda jauh, dan ini bisa berbahaya buat penelitian. Jadi kesimpulannya, kuesioner untuk variabel kinerja ini butuh revisi yang signifikan. Nggak disaranin buat dipakai langsung sebelum kita perbaiki. Atau bahkan ganti dulu beberapa pertanyaannya biar lebih konsisten dan bisa diandalkan. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan hasil uji instrumen. Di variabel pertama itu ada kepemimpinan. Dia itu hasil validitasnya itu sangat valid. Hasil realitas itu sangat baik, 0,895. Statusnya sangat layak digunakan. Kedua ada motivasi. Hasilnya yang validitas sebagian besar valid. Hasil realitasnya itu cukup, 0,641. Statusnya itu layak dengan perbaikan kecil. Selanjutnya itu ada beban kerja. Hasil validitas itu sangat valid. Hasil realitas itu baik, 0,790. Statusnya layak digunakan. Yang variabel terakhir itu ada kinerja. Hasil validitasnya itu valid, hasil realitas itu rendah, dan statusnya itu butuh revisi signifikan. Dan kesimpulan terakhir itu berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa instrumen untuk variabel, kepemimpinan, dan bahan kerja telah terbukti valid dan reliable, sehingga sangat layak digunakan untuk penelitian. Yang kedua ada instrumen, motivasi sebagian besar sudah valid dengan reliabilitas yang cukup, namun beberapa butir pertanyaan perlu diperbaiki untuk meningkatkan konsistensinya. Yang terakhir, instrumen untuk variabel kinerja menunjukkan reliabilitas yang rendah, sehingga tidak disarankan untuk digunakan tanpa adanya revisi dan evaluasi ulang pada butir-butir pertanyaan. Terima kasih. Nah, berdasarkan pembahasan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen untuk variabel, kepemimpinan X1 dan beban kerja X2 telah terbukti valid dan reliabilitas sehingga layak digunakan untuk penelitian. Selanjutnya ada instrumen. Motivasi X2 sebagai besar sudah valid dengan reliabilitas yang cukup. Namun, ada beberapa butir pertanyaan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan konsistensinya. Yang terakhir ada instrumen untuk variabel kinerja X yang menunjukkan reliabilitas yang rendah, sehingga tidak disarankan untuk digunakan tanpa adanya revisi dan evaluasi pada butir-butir pertanyaannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.